Perhatikan pola dan barisan bilangan berikut. Pola yang pertama, pada gambar yang pertama ada sebuah lingkaran. Pada gambar yang kedua ada 3 buah lingkaran. Pada gambar yang ketiga ada 6 buah lingkaran. Pada gambar yang keempat ada 10 buah lingkaran. Dan pada gambar yang kelima ada 15 buah lingkaran. Pola ini adalah pola segitiga. Dalam pola segitiga terbentuk barisan bilangan 1, 3, 6, 10, 15, dan seterusnya. Terbentuknya barisan bilangan seperti ini mengikuti aturan pola segitiga. Pola yang kedua adalah pada gambar yang pertama ada sebuah lingkaran. Pada gambar yang kedua ada 4 buah lingkaran. Pada gambar yang ketiga ada 9 buah lingkaran. Pada gambar yang keempat ada 16 buah lingkaran. Dan pada gambar yang kelima ada 25 buah lingkaran. Pola ini adalah pola segi 4. Dalam pola segi 4 terbentuklah barisan bilangan 1, 4, 9, 16, 25, dan seterusnya. Terbentuknya barisan bilangan seperti ini mengikuti aturan dalam pola segi 4. Perhatikan susunan bilangan berikut. Yang pertama, 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Ini adalah susunan bilangan cacah. Yang kedua, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Ini adalah susunan bilangan asli. Yang ketiga, 1, 3, 5, 7, 9, 11, dan seterusnya. Ini adalah susunan bilangan ganjil. Yang keempat, 2, 4, 6, 7, 8, 10, dan seterusnya. Ini adalah susunan bilangan genap. Susunan-susunan bilangan ini disebut sebagai barisan. Susunan bilangan yang tampil di sini memiliki aturan atau pola tertentu. Misalkan susunan bilangan cacah memiliki pola bahwa setiap sukunya terdapat beda 1, dimulai dari 0 sampai seterusnya. Sama seperti dengan susunan bilangan cacah, bilangan asli pun demikian, bedanya setiap suku adalah 1, namun dimulai dari 1. Untuk susunan bilangan ganjil, beda setiap sukunya adalah 2, dimulai dari 1, 3, 5, dan seterusnya. Begitu juga untuk susunan bilangan genap, beda setiap sukunya adalah 2, namun dimulai dari 2, 4, 6, dan seterusnya. Jadi, susunan-susunan bilangan ini memiliki aturan atau pola tertentu. Susunan-susunan bilangan seperti ini disebut sebagai barisan atau baris. Barisan adalah susunan bilangan yang memiliki pola tertentu. Secara umum, suatu barisan terdiri dari n suku yang dinyatakan U1, U2, U3, U4, U5, dan seterusnya sampai UN. Barisan aritmatika. Barisan aritmatika adalah susunan bilangan yang memiliki selisih 2 suku yang berdekatan sama. Jika suatu barisan aritmatika U1, U2, U3, U4, U5, dan seterusnya sampai UN, maka U1 sama dengan A, dengan U2 dikurang U1 sama dengan U3 dikurang U2, sama dengan U4 dikurang U3, sama dengan U5 dikurang U4,
sama dengan UN dikurang UN-1. Disebut beda, dilambangkan dengan B. Jadi selisih setiap suku yang berdekatan ini selalu sama atau konstan. U1 sama dengan A. U2 sama dengan U1 ditambah B. Karena U1 sama dengan A, maka U2 sama dengan A ditambah B. U3 sama dengan U2 ditambah B. Karena U2 sama dengan A ditambah B, maka U3 sama dengan A ditambah B ditambah B sama dengan A ditambah 2B. U4 sama dengan U3 ditambah B. Karena U3 sama dengan A ditambah B ditambah B, maka U4 sama dengan A ditambah B ditambah B ditambah B sama dengan A ditambah 3B. U5 sama dengan U4 ditambah B. Karena U4 sama dengan A ditambah B ditambah B ditambah B, maka U5 sama dengan A ditambah B ditambah B ditambah B ditambah B sama dengan A ditambah 4B. Perhatikan di sini, untuk U1 maka B-nya 0. Untuk U2 maka ada 1B. Untuk U3 maka ada 2B. Untuk U4 maka ada 3B. Untuk U5 maka ada 4B. Dengan demikian untuk UN maka ada N kurang 1B. Dengan demikian UN sama dengan A ditambah N kurang 1B. Nah, ini adalah rumus dari barisan aritmatika. Contoh soal, diketahui suatu barisan ditulis 4, 1, negatif 2, negatif 5, negatif 8, dan seterusnya. Jadi di sini menurun ya. Berapa suku ke-20 dari barisan aritmatika tersebut? Dari data tersebut, dapat kita identifikasi untuk U1 sama dengan A. Ini U1 sama dengan A. Jadi sama dengan 4. B adalah beda setiap suku. Di sini bisa kita lihat 1 dikurang 4. Min 3. Atau bisa juga negatif 2 dikurang 1. Min 3. Atau negatif 5 dikurang negatif 2. Juga min 3. Atau negatif 8 dikurang negatif 5. Juga min 3. Jadi, bedanya adalah min 3. UN sama dengan A ditambah N kurang 1 kali B. Jadi ini adalah rumus dari barisan aritmatika tadi. UN sama dengan A ditambah N dikurang 1 kali B. Jadi, jika demikian maka U20 sama dengan 4, karena A-nya adalah 4, maka 4 ditambah N kurang 1, karena N-nya 20, maka 20 dikurang 1, dikali B, karena bedanya adalah negatif 3, maka dikali negatif 3. Karena 20 dikurang 1 adalah 19, maka menjadi 4 ditambah 19 dikali negatif 3. Karena 19 dikali negatif 3 sama dengan negatif 57, maka menjadi 4 ditambah negatif 57, sama dengan negatif 53. Barisan aritmatika tingkat X. Barisan aritmatika tingkat X dirumuskan dengan UN sama dengan A ditambah N kurang 1B ditambah N kurang 1 kali N kurang 2C per 2 faktorial ditambah N kurang 1 kali N kurang 2 kali N kurang 3D per 3 faktorial ditambah dan seterusnya. Jadi jika suatu barisan terdiri hanya satu tingkat saja, cukup menggunakan rumus sampai di sini,
yaitu A ditambah N kurang 1B. Jika terdiri dari 2 tingkat, maka harus ditambah dengan N kurang 1 kali N kurang 2C per 2 faktorial. Jika terdiri dari 3 tingkat, maka harus ditambah dengan N kurang 1 kali N kurang 2 kali N kurang 3D per 3 faktorial. Begitu seterusnya. Perhatikan untuk pola barisan dari pola segitiga yang telah dipelajari, dihasilkan barisan 1, 3, 6, 10, 15, dan seterusnya. Perhatikan untuk barisan 1, 3, 6, 10, 15. Di sini terdapat beda antara suku pertama dan suku kedua sebesar 2, beda antara suku kedua dan suku ketiga sebesar 3, beda antara suku ketiga dan suku keempat sebesar 4, beda antara suku keempat dan suku kelima sebesar 5. Beda yang dihasilkan dari beda pada tingkat pertama sebesar 1, yaitu 3 kurang 2, 4 kurang 3, 5 kurang 4. Jadi nilainya selalu sama atau konstan. Dengan demikian, pola segitiga ini terdiri dari 2 tingkat. Karena pada tingkat ketiga, nilainya sudah konstan. Jadi rumus yang digunakan hanya sampai di sini, yaitu UN sama dengan A ditambah N kurang 1B ditambah N kurang 1 kali N kurang 2C per 2 faktorial. 2 faktorial artinya 2 kali 1. Untuk 3 faktorial artinya 3 kali 2 kali 1. Jadi karena di sini 2 faktorial berarti 2 kali 1 sama dengan 2. 2 adalah beda yang dihasilkan dari tingkat pertama. Beda yang pertama ditulis dengan B sama dengan 2. 1 adalah beda yang dihasilkan pada tingkat kedua, ditulis dengan C sama dengan 1. Jadi rumusnya untuk pola segitiga ini, karena ada 2 tingkat, maka ditulis dengan UN sama dengan A ditambah N kurang 1B ditambah N kurang 1 kali N kurang 2C per 2. Di sini A sama dengan 1, B sama dengan 2, dan C sama dengan 1. Sehingga ditulis menjadi 1 ditambah N kurang 1 kali 2 ditambah N kurang 1 kali N kurang 2 kali 1 per 2. 1 ditambah N kali 2 menjadi 2N, negatif 1 kali 2 menjadi negatif 2, negatif 2 dan 1 adalah negatif 1. Jadi hasil dari ini adalah 2N dikurang 1. Supaya memiliki penyebut yang sama dengan 2, maka harus dikalikan dengan 2. Jadi 2N dikurang 1, jika dikali 2 menjadi 4N dikurang 2 per 2. N kurang 1 dikali N kurang 2 dikali 1 tetap N kurang 1 kali N kurang 2. N kali N adalah N pangkat 2. N kali negatif 2, negatif 2N. Negatif 1 kali N, negatif 1N, sehingga menjadi negatif 3N, negatif 1 kali negatif 2, positif 2. Karena di sini per 2, maka ditulis per 2. Di sini N pangkat 2 ditulis dengan N pangkat 2, 4N dikurang 3N sama dengan positif 1N atau N, negatif 2 ditambah 2 sama dengan 0. Sehingga tersisa hanya N pangkat 2 ditambah N per 2. Jadi inilah rumus untuk suku ke N pada pola segitiga. Jadi UN sama dengan N pangkat 2 ditambah N per 2. Nah, sekarang kita uji untuk suku keempat. Berarti 4 pangkat 2 sama dengan 16, ditambah 4 sama dengan 20, dibagi 2 sama dengan 10. Jadi inilah rumus suku ke N pada pola segitiga, yaitu UN sama dengan N pangkat 2 ditambah N dibagi 2.
Perhatikan untuk barisan aritmatika tingkat X sekali lagi. Pada pola segi 4, dihasilkan barisan 1, 4, 9, 16, 25, dan seterusnya. Untuk barisan 1, 4, 9, 16, 25, terdapat beda antara suku pertama dan suku kedua sebesar 3, beda antara suku kedua dan suku ketiga sebesar 5, beda antara suku ketiga dan suku keempat sebesar 7, beda antara suku keempat dan suku kelima sebesar 9. Terdapat beda di antara beda yang dihasilkan dari tingkat pertama sebesar 2. Di sini 5 kurang 3 sama dengan 7 kurang 5 sama dengan 9 kurang 7 sama dengan 2. Sehingga pola segi 4 ini adalah 2 tingkat. Jadi rumus yang digunakan sampai di sini, yaitu UN sama dengan A ditambah N kurang 1B ditambah N kurang 1 kali N kurang 2C per 2 faktorial. Karena 2 faktorial adalah 2 kali 1, maka cukup ditulis dengan per 2. Jadi 3 adalah beda yang dihasilkan pada tingkat pertama. Untuk beda pertama, ditulis B sama dengan 3. Dan 2 adalah beda yang dihasilkan pada tingkat kedua, dan nilainya konsisten atau konstan, ditulis dengan C sama dengan 2. Jadi rumusnya adalah UN sama dengan A ditambah N kurang 1B ditambah N kurang 1 kali N kurang 2C per 2. A sama dengan 1, maka ditulis dengan 1. B sama dengan 3, maka di sini ditulis 3. Dan C sama dengan 2, maka di sini ditulis 2. Karena 2 per 2 sama dengan 1, sehingga nantinya ini bisa dicoret. Jadi ini dicoret. Jadi tinggal 1 ditambah N kali 3, 3N. Negatif 1 dikali 3, negatif 3. Di sini N dikali N, N pangkat 2. N dikali negatif 2, negatif 2N, negatif 1 dikali N, negatif 1N, sehingga menjadi negatif 3N, negatif 1 dikali negatif 2, positif 2. Di sini 1 dikurang 3, negatif 2, ditambah 2 sama dengan 0. Kemudian di sini 3N dikurang 3N sama dengan 0, sehingga tersisa hanya N pangkat 2. Berarti rumus untuk suku ke N dari pola segi 4 adalah UN sama dengan N pangkat 2. Nah, sekarang kita uji untuk suku pertama N pangkat 2, berarti 1 pangkat 2 sama dengan 1. Untuk suku kedua, N pangkat 2 berarti 2 pangkat 2 sama dengan 4. Untuk suku ketiga, N pangkat 2 berarti 3 pangkat 2 sama dengan 9. Untuk suku keempat, N pangkat 2 berarti 4 pangkat 2 sama dengan 16. Untuk suku kelima, N pangkat 2 berarti 5 pangkat 2 sama dengan 25. Jadi rumus untuk suku ke N dari pola segi 4 adalah UN sama dengan N pangkat 2. Deret aritmatika. Jika suku-suku dari barisan aritmatika dijumlahkan, maka akan terbentuk deret aritmatika. U1 sama dengan A, U2 sama dengan A tambah B, U3 sama dengan A tambah 2B, U4 sama dengan A tambah 3B, U5 sama dengan A ditambah 4B. Maka untuk Sn sama dengan A ditambah A tambah B, ditambah A tambah 2B, ditambah dan seterusnya, ditambah A, ditambah N kurang 1B. Nah, jika ada Sn lagi, namun dibalik dari yang kemudian ke yang pertama, maka menjadi
A ditambah N kurang 1B, ditambah A ditambah N kurang 2B, ditambah A ditambah N kurang 3B, ditambah dan seterusnya, ditambah A. Nah, jika barisan pertama dan barisan kedua dari rumus-rumus ini dijumlahkan, maka menjadi 2SN. 2SN menjadi sama dengan 2A ditambah N kurang 1B. Di sini juga ditambah 2A dikurang N kurang 1B juga. Di sini ditambah 2A ditambah N kurang 1B juga. Ditambah dan seterusnya, ditambah. Sampai di sini pun tetap menjadi 2A ditambah N kurang 1B. Sehingga ada N kali 2A tambah N kurang 1B. Nah, dengan demikian, karena di sini ada 2A, 2A-nya dapat kita pecah menjadi A ditambah A. Sehingga 2SN menjadi N kali A ditambah N kurang 1B. Masih kita ingat bahwa A ditambah N kurang 1B adalah UN, maka menjadi 2SN sama dengan N kali A tambah UN. Sehingga dengan demikian SN menjadi N per 2 dikali A tambah UN. Nah, ini adalah rumus untuk deret aritmatika. Contoh soal, diketahui suatu deret aritmatika 1 ditambah 3 ditambah 5 ditambah 7 ditambah dan seterusnya. Tentukan jumlah 8 suku. Dari data ini dapatlah diketahui bahwa U1 sama dengan A sama dengan 1. B sama dengan 3 kurang 1, atau 5 kurang 3, atau 7 kurang 5. Ini sama dengan 2. Telah diketahui bahwa suku ke N dirumuskan dengan UN sama dengan A ditambah N kurang 1 B. Karena A sama dengan 1 dan B sama dengan beda setiap dua suku adalah 2, maka suku ke-8 adalah U8 sama dengan 1 ditambah 8 kurang 1 kali 2. Karena 8 kurang 1 sama dengan 7, maka menjadi 1 ditambah 7 kali 2. Karena 7 kali 2 sama dengan 14, menjadi 1 tambah 14 sama dengan 15. Jadi suku ke-8 adalah 15. Nah, sekarang kita mencari jumlah 8 suku. Telah diketahui rumus untuk jumlah suku sampai N adalah SN sama dengan N per 2 kali A ditambah UN. Karena suku ke-8, maka 8 per 2. Tadi diperoleh UN atau U8 sama dengan 15, maka dikali 1 tambah 15. 1 tambah 15 adalah 16, dan 8 dibagi 2 sama dengan 4, maka menjadi 4 kali 16 sama dengan 64. Jadi jumlah 8 sukunya adalah 64.